hari ini, dan kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru di kitab atau suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, 2 Korintus. Suratan 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Saya akan pelan-pelan saja. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Artinya, pada saat menerima Kristus, sudah jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sudah dikubur, sudah dibuang karena sampah. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan baik. Ada frasa atau ada kalimat di sana yang kalau saudara jeli sepertinya bertentangan. Yang tadi dikatakan sudah baru, sekarang penggalan kalimat berikutnya yang baru akan datang. Nah, saudara, maksud ayat ini sekali lagi bahwa ketika saudara menerima Kristus, ketika saudara percaya kepada Yesus, bertobat dan meninggalkan hidup yang lama, saudara adalah ciptaan baru. Ya. Lalu ada proses kehidupan yang lama itu dibuang. Lalu proses menjadi hidup yang baru juga itu ada. Makanya memakai kata yang baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sudah selesai dan juga masih akan datang. Jadi progres kehidupan rohani kita itu progres. Maka hari ini kita akan bicara tentang manusia rohani atau manusia baru. Sebab kalau sudah baru artinya ada perombakan, ada restorasi. Nah, dalam bahasa Alkitab disebut rohani, atau dalam kata Yunani memakai kata atau satu kalimat Yunani memakai kalimat pneumatikos anthropos atau anthropos pneumatikos, manusia yang ada dalam perkara-perkara rohani. Ya, silakan diterjemahkan. Bagi jemaat yang tidak terlalu paham, itu terjemahannya, ya. Manusia yang memikirkan hal-hal yang sifatnya rohani. Nah, siapa itu saudaraku? Jelas ayat ini pada ayat pokok kita dikatakan yang ada di dalam Kristus. Artinya, orang yang di luar Kristus, orang yang tidak memiliki Kristus, orang yang tidak percaya sama Tuhan, tidak mungkin berpikir hal-hal yang rohani. Kalaupun dia berbuat baik, itu hanya karena persoalan etika, ya, kebiasaan, atau karena tuntutan hukum. Tetapi orang yang di dalam Kristus pasti berbuat baik. Nah, peristiwa ini saudaraku pernah didiskusikan oleh Tuhan Yesus bersama dengan seorang tokoh atau ahli Taurat atau seorang mahaguru yang bernama Nikodemus. Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang manusia baru atau manusia rohani yang harus dilahirkan kembali. Ya, tetapi Nikodemus seorang guru besar yang tahu hukum Taurat, dia tidak paham. Dan dia berkata, bagaimana mungkin aku yang sudah tua
yang sudah ubanan ini masuk ke dalam perut ibuku lalu saya dilahirkan kembali. Artinya proses kelahiran baru dalam Tuhan itu tidak seperti itu. Fisik kita tetap sama, umur kita tetap kalau 50, 50, 60, 60, anak-anak kalau anak-anak tetap. Tapi manusia batinia kita ini, ya, manusia yang sesungguhnya di dalam ini yang dibaharui oleh Tuhan. Ini yang ada akses hubungan kembali dengan Bapa di sorga oleh korban darah Yesus di atas kayu salib. Sehingga ketika kita dilahirkan kembali dalam sebuah proses, dalam ajaran gereja kita, gereja Pantekosta, ya, ini sebuah dogma yang diajarkan menjadi doktrin. Di gereja kita prosesnya adalah mendengar. Jadi mendengar dulu, mendengar apa? Mendengar tentang Yesus. Nikodemus juga datang kepada Yesus karena dia mendengar tentang kehebatan pengajaran Yesus. Setelah mendengar, lalu percaya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Setelah percaya, oh iya ya, aku yakin saya berdosa dan aku yakin ada juru selamat. Maka di situ ada pilihan. Jadi orang yang bertobat itu bukan dipaksa, bukan seperti robot, tapi tetap kita menggunakan hati kita, pikiran kita, dan kehendak bebas kita. Begitu dengar firman, percaya, maka dia membuat satu pilihan. Atau manusia membuat satu pilihan. Tobat enggak ya? Apa enggak? Lalu melangkah berikutnya. Bertobat. Bertobat. Metanoia artinya meninggalkan hidup yang lama dan mengambil komitmen untuk hidup baru. Meninggalkan kehidupan yang berdosa dan mengambil komitmen untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang disebut bertobat. Berbalik arah. Tadi ke timur, sekarang mengambil keputusan ke barat. Tadi ke utara, sekarang mengambil keputusan untuk ke selatan. Setelah bertobat, ya, ini dalam pengajaran gereja kita, baru dibaptis sebagai seremoni upacara keabsahan. Jadi baptisan tidak menyelamatkan bagi saya, tapi tanda bahwa orang ini sudah lahir baru. Setelah itu dia menerima Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Sehingga menjadi manusia baru. Ini yang disebut manusia baru atau manusia rohani. Kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka semua kehidupannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi proses kelahiran kembali, saudaraku, seperti demikian, ya. Melalui proses perjumpaan dengan Tuhan, yaitu juru selamat kita Yesus Kristus, lalu bertobat. Itu kata singkatnya. Nah, kapan dia berjumpa? Apakah berjumpa dalam mimpi dan lain sebagainya? Tentu tidak. Berjumpa melalui pemberitaan firman Tuhan, KKR, kesaksian orang lain, atau ada penyataan khusus dari Tuhan untuk dia melalui kecelakaan, melalui penglihatan dan lain sebagainya. Lalu bertumbuh dalam kepercayaannya karena mendengar firman Tuhan, mendengar suara langsung dari Tuhan mungkin. Lalu tahu bahwa apa yang dibuat selama ini adalah tidak benar, tidak baik di hadapan Tuhan. Lalu bertobat. Lalu memberi diri dibaptis. Dan setelah itu penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka sebagai manusia baru, ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa orang Kristen atau orang percaya sama Tuhan Yesus itu sudah rohani? Ini yang kita akan pelajari hari ini. Jadi manusia lama dengan manusia baru pasti ada bedanya. Walaupun kita masih di dunia ini, kita masih makan nasi, masih makan lauk,
masih mencari nafkah, masih butuh duit, masih butuh perlindungan dari pemerintah. Tapi pasti ada perbedaannya antara orang yang sudah lahir baru, antara orang yang sudah rohani, dengan orang yang masih duniawi. Maka perhatikan baik, beberapa saat ke depan saya akan menjelaskan hal ini. Dalam Kolose pasal yang kedua, kita akan lihat di sana hal-hal yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh orang-orang rohani, oleh orang-orang yang lahir baru. Ya, kenapa saya katakan harus dilakukan? Karena di sini ada kehendak bebas. Mau apa gak dia? Ya, tidak ada paksaan. Kadang-kadang sudah lahir baru tapi nggak mau melakukan hal itu, ya sudah, balik lagi kepada manusia lama. Tapi seyogianya, seharusnya, selayaknya orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah rohani melakukan hal-hal yang demikian. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Saya akan baca di sana. Ayat yang kelima. Kolose pasal yang kedua ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah-tambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi, hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia rohani atau manusia baru, di ayat yang 6 dikatakan begini, karena manusia baru, manusia rohani adalah manusia atau orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Tuhan. Maka di ayat 6 dikatakan, kamu yang telah menerima Kristus Yesus, kamu yang telah menyerahkan hidupmu kepada Yesus, kamu yang telah menyerahkan seluruh kehendakmu kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, maka hendaklah kamu atau kita semua dalam hidup kita tetap di dalam Dia. Yang pertama, tetap di dalam Dia. Jangan bergeser. Tetap di dalam Dia artinya tidak keluar dari kehendak Tuhan. Semua kehendak kita cocokkan dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, sebab apa yang dikehendaki Tuhan hanya membawa keuntungan, hanya membawa damai sejahtera kepada kita. Tetap di dalam Tuhan artinya semua keinginan Tuhan sudah menjadi keinginan kita. Dan keinginan lama kita buang. Kita tinggalkan jauh-jauh. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ya, perikopnya itu adalah pokok anggur. Yesus berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Itu sebabnya barang siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia akan berbuah banyak. Ini luar biasa kalau dibahas, saudara, ya. Orang rohani itu kalau tinggal dalam Kristus, tetap di dalam Kristus, dia akan berbuah banyak, dia akan berdampak banyak, dia akan melakukan sesuatu hal-hal yang berguna, berkenan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Contohnya seperti saudara atau ibu-ibu yang nanam bunga, atau yang nanam pohon, atau buah-buahan. Kalau saudara tidak memberi media tanah yang baik, bisa berakar. Tapi hanya sebentar, karena saudara taruh di atas batu, akarnya tumpul, mati. Nah, akar ini metafora daripada atau lambang daripada
kekuatan iman kita. Berakar di dalam Tuhan artinya kepercayaan kita, keyakinan kita seperti sau atau jangkar pada kapal yang dilabuhkan ke dalam laut hanya mencengkram kepada Yesus. Akar ini bicara kekuatan bagi pohon. Pohon-pohon yang memang ditanam khususnya untuk dikotil apa monokotil lupa saya. Ya, yang memiliki akar tunjang, ya, dikotil kalau tidak salah. Itu kuat kokoh sebab akar tunjangnya itu akan tertanam jauh ke dalam tanah. Sehingga goyangan apapun datang tidak akan goyah. Itulah manusia rohani. Karena dia dalam Kristus, berakar dalam Kristus, menyerap semua makanan-makanan firman Tuhan, maka dia kokoh. Dan hendaklah kamu bertambah teguh karena sudah berakar. Teguh di mana? Teguh di dalam iman. Iman didapat dari mana, saudara? Yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Dalam situasi, dalam kondisi apapun, terima kasih Tuhan. Proses masalah corona COVID-19 ini tak kunjung-kunjung selesai. Orang yang rohani, orang yang sudah lahir baru tetap berkata, terima kasih Tuhan. Hari ini kan, beberapa bulan ini, saya yakin rata-rata berat badannya naik. Termasuk saya. Dari 75 menjadi 80 kg. 5 kilo naik dalam 3 bulan. Itu sebabnya saya berolahraga. Saya jalan siang pakai jaket untuk menurunkan berat badan. Ya, udah 1 minggu saya berusaha menurunkan berat badan, saudara. Nggak sampai 1 kilo turun. Jadi mengucap syukur. Saya berolahraga di daerah alun-alun, saya lihat kenapa ada orang ngumpul di sana di bawah-bawah pohon tapi tidak banyak, berjejer dan lain sebagainya. Saya lihat ada yang bawa sepeda, ada yang bawa anak kecil, pakaiannya lusuh kumal, mukanya pada nunduk. Beberapa hari saya perhatikan karena saya pulang lebih cepat. Tapi kemarin baru saya tahu, saudara. Karena saya sampai kepada 3:30, ya, mau ke jam 4. Ternyata mereka menunggu belas kasihan di alun-alun selatan. Karena jam-jam itu ada orang-orang tertentu yang datang dengan mobil membawa makanan lalu bagi kepada mereka, dan banyak. Ada 1 orang dapat 2 bungkus, 3 bungkus, dan lain-lain sebagainya. Yang saya mau ceritakan di sini, saudara, walaupun mereka menunggu rezeki dari orang-orang yang memiliki lebih, tapi sepertinya tidak ada ucapan syukur pada diri mereka. Sebab sebelum berkat itu datang, mereka muram durjana. Tapi orang rohani, orang yang di dalam Tuhan, karena pengharapan kita berakar di dalam Yesus Kristus, maka kita akan tetap melimpah dengan syukur. Bagaimana caranya? Tetap di dalam Dia. Bagaimana caranya? Berakar di dalam Dia. Bagaimana caranya? Teguh berpegang kepada iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini atau sejak corona ini melanda Indonesia, melanda dunia, maka sesungguhnya orang-orang yang paling ketakutan sekarang ini adalah para medis, dokter, perawat, dan lain-lain sebagainya. Sebab apa? Mereka tahu persis. Belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Mereka tahu, mereka melihat orang-orang yang menderita, penderitanya kayak gimana. Maka kalau ada orang yang sembuh, kesaksian dari beberapa dokter berkata, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Ada beberapa orang yang bersaksi, saudaraku. Dan itu adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana mereka selamat dari virus corona ini? Oleh kehendak Tuhan. Sehingga dokter berkata, virus ini, penyakit ini hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Itu sebabnya saya pesankan di sini, kita sebagai umat Tuhan, topang doa para medis kita, para dokter, perawat, supaya dengan kekuatan kuasa Tuhan, ya, dunamisnya Tuhan turun kepada mereka, sehingga mereka dengan kekuatan Tuhan sanggup menangani persoalan ini, saudara. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah, dalam situasi kepanikan seperti ini, hanya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan yang sanggup mengangkat tangan dan berkata, terima kasih Tuhan.
Dan sebagai orang rohani, sebagai orang yang sudah lahir baru, ini yang harus menjadi gaya hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kita. Yang kedua, hal yang kedua, sedikit lagi ya. Hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang rohani, ya tadi sudah di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh, berpegang teguh dalam iman yang diajarkan. Yang kedua yang harus kita lakukan, Kolose pasal 3 ayat 5. Matikanlah dalam diri kita. Nah, saya pakai kita karena saya juga termasuk di dalamnya. Matikanlah di dalam diri kita, di dalam dirimu, segala sesuatu yang duniawi. Ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Apa yang duniawi? Yang ada dalam hakikat diri kita, yang menjadi karakter atau tabiat lama kita. Yang pertama adalah percabulan. Sesuatu yang yaitu percabulan. Ini adalah dosa moralitas. Mengerikan sekarang ini, bukan cuma di dunia luar, di dalam gereja. Bagaimana rumah tangga dilecehkan. Bagaimana soal-soal hubungan seksual itu sudah tidak pada tempatnya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan lain-lain sebagainya. Terjadi perceraian di mana-mana. Dan itu bukan di luar, di dalam gereja. Tetapi sebagai orang yang rohani, saudaraku, sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, sebagai orang yang sudah lahir baru, jauhkan diri saudara daripada namanya percabulan. Ini dosa moralitas. Sangat ironis. Bisa buka Alkitab, bisa melayani, tetapi konsumsi kesehariannya adalah video-video yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang berseliweran di internet dan lain-lain sebagainya. Ini adalah percabulan. Dan Tuhan katakan sebagai manusia rohani, ini yang harus dibuang. Dibuang artinya sudah tidak berguna. Dibuang karena itu sudah sampah. Masa kita akan makan sampah, saudara? Masa kita akan menikmati sampah? Kemudian kenajisan. Cabul artinya juga tidak senonoh. Melanggar hukum susila atau asusila. Najis artinya kotor dan tidak pantas bagi Allah. Tidak pantas bagi Allah. Najis ini dihubungkan dengan ibadah. Maka dalam ibadah lama, dalam perjanjian lama bagi orang Yahudi, orang yang dianggap najis itu, saudara, tidak boleh mendekat kepada Tuhan. Dia harus ditahirkan dulu. Dan ketahirannya itu harus disahkan oleh imam. Apakah dia sudah tahir? Artinya soal kenajisan ini, saudara, soal mengkotori pikiran dan hati ini, dikontaminasikan dengan hal-hal yang duniawi, sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dan itu bukan ciri khas, bukan hakikat yang baik daripada orang-orang yang rohani. Orang-orang yang sudah menerima Kristus, orang-orang yang sudah dikatakan sudah lahir baru. Jadi buang kenajisan itu. Lalu dikatakan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Keinginan yang tidak sewajarnya. Keinginan berlebih. Itu hawa nafsu. Sudah punya satu, ingin yang lain. Sudah punya mobil satu, ingin mobil dua. Punya televisi 32 inci, lihat sama temannya punya yang 100 inci. Kalau ada, dia ingin beli. Ini semua keinginan duniawi. Sudah punya baju merah, maunya punya maron. Sudah maron 2, maunya yang merah bling-bling dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Memaksakan diri. Dan kemudian dampaknya adalah, kalau itu suami istri, akan terjadi pertengkaran, akan terjadi disharmoni karena persoalan hawa nafsu. Lalu dikatakan serakah, rakus. Serakah ingin sesuatu
melebihi orang lain. Walaupun itu hak orang lain. Apalagi kalau itu haknya Tuhan. Tidak mau tahu, diambil. Itu orang duniawi. Maka di dunia sekarang ini kenapa ada korupsi? Dan lain-lain sebagainya. Karena ini adalah sifat duniawi. Hal-hal yang dari duniawi. Ya wajar kalau mereka melakukan itu. Tapi kalau sebagai orang rohani, lalu dilakukan, ini bahaya, saudara. Itu sebabnya Tuhan katakanlah, buang semua hal yang duniawi. Mengapa harus dibuang perkara-perkara duniawi ini yang ada dalam tabiat manusia? Kita baca di ayat yang ke-6 dikatakan, semuanya itu, semuanya yang mana? Yang cabul, yang najis, yang hawa nafsu, yang serakah, akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi hanya orang durhaka yang melakukan itu. Dan murka Allah pasti jatuh kepada mereka. Saya tegaskan ini, saudara. Karena saya ingin kita semua menjadi umat-umat kesayangan Tuhan. Saya ingin kita semua, saya berdoa semua jemaat lepas daripada murka Tuhan. Murka itu apa, saudara? Saya pelajari arti murka. Murka artinya marah yang akan sampai kepada penghukuman. Dan penghukuman itu adalah penghukuman bukan untuk supaya orang menjadi baik. Tapi penghukuman itu adalah penghukuman kehancuran. Dan kita tahu kalau Allah murka, tempatnya di mana? Pasti neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang rohani atau orang yang lahir baru, selain mematikan dalam diri kita segala yang duniawi, kata mematikan ini, saudaraku, berarti ada di dalam, tapi kita tekan. Ya. Makanya hati-hati, satu saat bisa bangkit. Hanya Roh Kudus, hanya firman yang memberikan kita kekuatan untuk menekan, mematikan semua itu. Kesempurnaan kelepasan itu nanti ketika saudara dan saya mati, ya, beralih dari dunia ini kepada kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga adalah dikatakan buanglah semua karakter jahat. Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Apa yang harus dibuang ini? Ini bicara tentang karakter dan tabiat yang ada di dalamnya. Karakter artinya kebiasaan yang sudah lumrah kita buat. Kebiasaan, sifat dasar manusia lama kita bersama dengan tabiatnya harus kita buang. Apa yang ada di dalam karakter lama dan tabiat lama kita? Yaitu marah. Marah yang mana? Apakah kita tidak boleh marah? Yesus pun marah. Marah yang menghancurkan. Marah yang penuh angkara murka. Marah yang penuh kebencian. Lalu yang kedua, geram. Nah, ini masih saudaranya. Geram, kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan artinya menghendaki, menginginkan orang lain celaka. Maka ada orang membunuh, itu jahat. Ada orang mencuri, merugikan orang lain, ya, dan lain-lain sebagainya. Fitnah atau hujat. Kata ini dalam kata Yunani sebenarnya artinya mengerikan, saudara, karena memakai kata blasphemy. Ya, artinya sembarang berbicara tanpa mengontrol dirinya. Alkitab berkata, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Maka fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, kata orang. Karena fitnah, saudaraku, adalah berkata sesuatu yang tidak benar dari seseorang. Ini juga hoax. Berbicara tentang hoax. Maka itu sebabnya kalau